I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please? Look, it may take a while. You want to wait? There's a bench over there. I'll be back. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Kali ini saya akan bawakan alur cerita dari salah satu film aksi legendaris yang hingga kini masih diingat banyak orang. Film ini berjudul The Terminator yang rilis pada tahun 1984 dan menjadi fondasi dari salah satu waralaba film fiksi ilmiah terbesar di dunia. Get out. Bercerita tentang manusia mesin dari masa depan, tepatnya dari tahun 2029. Ia dikirim ke tahun 1984 di Los Angeles untuk memburu seorang wanita bernama Sarah Connor. Tujuannya adalah mencegah Sarah melahirkan putranya John Connor yang kelak memimpin perlawanan manusia melawan para mesin. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Jadi siapkan handsfree sebelum kuping, amankan posisi, dan inilah dia, The Terminator. Jeng jeng. Film dibuka dengan suasana kelam di Los Angeles pada tahun 2029. Kota itu tampak hancur akibat ledakan nuklir yang hampir memusnahkan seluruh umat manusia dari muka bumi. Kehancuran itu diakibatkan oleh sistem komputer canggih bernama Skynet, program militer yang berubah menjadi ancaman bagi umat manusia. Di masa depan yang suram itu, sisa-sisa umat manusia terpaksa bersembunyi di bunker bawah tanah. Mereka menjalani hidup dalam keterbatasan, hanya mengandalkan makanan seadanya, bahkan terkadang harus memakan tikus demi bertahan hidup. Kisah kemudian berpindah ke masa lalu, tepatnya di Los Angeles tahun 1984. Pada suatu malam, seorang supir truk pengangkut sampah tengah bekerja seperti biasa. Namun entah kenapa, tiba-tiba mesin truknya mati begitu saja. Setelah itu, muncul kilatan cahaya listrik yang sangat terang, sehingga supir tersebut takut dan langsung pergi melarikan diri. Dari dalam cahaya itu muncul seorang pria kekar tanpa busana dengan tatapan yang sangat dingin. Dialah Terminator, mesin pembunuh yang dikirim dari masa depan untuk menjalankan sebuah misi mematikan. Dengan telanjang bulat, ia mendekati sekelompok preman jalanan. Dan tanpa basa-basi, Terminator meminta pakaian dari salah satu di antara mereka, lengkap dari jaket, celana, hingga kolor yang ia pakai. Your clothes. Give them to me. Now. You asshole! Mendengar itu, salah satu preman kesal dan langsung menikamnya dengan pisau. Namun, Terminator tidak merasakan apapun. Ia justru mencabut jantung salah satu preman hingga tewas seketika. Melihat itu, sang preman yang ketakutan pun menyerahkan semua pakaiannya. Di lokasi yang berbeda, kilatan cahaya serupa kembali terjadi. Dari sana, juga muncul seorang pria tanpa busana dengan bekas luka yang tersebar di sekujur tubuhnya. Ia bernama Kyle Reese, seorang manusia biasa yang merupakan anggota pasukan perlawanan yang dikirim dari masa depan. Kyle kemudian mencuri celana dari seorang tunawisma tepat ketika mobil patroli melintas di dekatnya. Melihat gerak-geriknya yang mencurigakan, dua polisi langsung mengejarnya hingga ke sebuah pusat perbelanjaan. Di sana, ia mengambil pakaian dan sepasang sepatu, lalu melarikan diri melalui tangga darurat. Setibanya di luar, Kyle juga sempat mengambil senapan dari mobil patroli yang terparkir sebelum akhirnya pergi dari lokasi tersebut. Ia kemudian menuju telepon umum untuk mencari alamat Sarah melalui buku telepon.
Sarah adalah gadis muda berusia 19 tahun yang menjalani hari-hari sebagai pramusaji di sebuah restoran kecil. Sementara itu, di tempat lain, Terminator pergi ke sebuah toko senjata dan memborong berbagai jenis persenjataan. Setelah mendapatkan senjata yang diinginkan, Terminator langsung menembak mati pemilik toko tersebut. Kemudian ia juga mencari alamat Sarah Connor melalui buku telepon umum. Namun dari daftar itu terdapat 3 orang dengan nama yang sama. Tanpa membuang waktu, Terminator mulai mendatangi alamat-alamat tersebut satu persatu. Setiap kali menemukan wanita bernama Sarah Connor, ia langsung menembaknya hingga tewas di tempat. Sarah Connor? Yes. Aksi brutal itu membuat kota gempar dan berita pembunuhan berantai ini pun segera tersebar luas melalui televisi. Sarah yang sedang bekerja juga melihat berita itu dan mulai merasa cemas karena nama korban sama persis dengan namanya. Meski begitu, ia masih berusaha tenang dan menganggap semua itu hanyalah kebetulan. Sementara itu, pihak kepolisian mulai menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang menggemparkan kota Los Angeles. Letnan Ed Strexler menemukan bahwa sudah ada 2 wanita bernama Sarah Connor yang tewas ditembak dengan cara yang sama persis. Dari hasil penyelidikan awal, pola serangan menunjukkan bahwa pelaku sengaja menargetkan korban dengan nama tertentu. Mereka pun berspekulasi bahwa pembunuh memilih sasarannya berdasarkan urutan nama di buku telepon umum. Malam harinya Sarah pulang ke apartemen yang ia tinggali bersama sahabatnya Giner Ventura. Giner sedang bersiap untuk kencan dengan pacarnya Matt, sementara Sarah awalnya juga berencana pergi kencan malam itu. Namun rencananya gagal karena sang pacar mendadak membatalkan janji dengan alasan pekerjaan. Hal itu membuat Sarah kesal dan memilih pergi menonton film sendirian. Di sebuah kafe tempat ia makan malam, Sarah melihat berita di televisi tentang pembunuhan terhadap 2 wanita bernama Sarah Connor. Dari laporan itu, muncul dugaan bahwa pelaku memilih korban berdasarkan urutan nama di buku telepon umum. Sarah yang panik pun segera memeriksa daftar nama tersebut dan mendapati namanya berada di urutan ketiga, yang artinya dialah target berikutnya. Karena telepon di kafe itu sedang rusak, Sarah bergegas mencari telepon umum untuk menghubungi polisi. Namun di tengah jalan, ia merasa ada seseorang yang terus mengikutinya. Sarah yang semakin takut pun buru-buru masuk ke sebuah klub malam. Berharap ia bisa bersembunyi di antara keramaian sambil menghubungi pihak kepolisian dari sana. Sementara itu di apartemen, Matt dan Giner sedang asik bermesraan tanpa menyadari bahwa pintu rumah tidak terkunci. Dan tak lama kemudian, Terminator datang dan langsung menghabisi keduanya. Terminator mengira kalau Giner adalah Sarah Connor. Namun saat ia hendak pergi, tiba-tiba Sarah menelepon dari klub dan meninggalkan pesan di telepon agar Giner menjemputnya. Terminator yang mendengar pesan itu pun segera sadar bahwa wanita yang baru saja ia bunuh bukanlah Sarah Connor. Ia juga menemukan buku catatan dan kartu nama milik Sarah yang kemudian menjadi petunjuk penting bagi misinya. Karena Giner tak juga mengangkat telepon, Sarah akhirnya menghubungi pihak kepolisian dan melapor bahwa ia diikuti oleh seseorang. Begitu mendengar nama Sarah Connor, Letnan Ed Strexler segera memerintahkan para petugas untuk menjemputnya sebelum terlambat. Ketika sedang menunggu jemputan, Sarah menyadari kalau orang yang mengikutinya tadi sudah ada di hadapannya.
Hal itu pun membuat Sarah semakin panik dan ketakutan. Saat itu Terminator juga tiba di lokasi dan langsung menemukan Sarah Connor. Tepat ketika ia membidik Sarah, Kyle dengan sigap menembaknya berkali-kali untuk menyelamatkan gadis itu. Namun meskipun menerima tembakan yang bertubi-tubi, Terminator tetap bangkit yang membuat Sarah terheran. Kemudian Kyle segera menariknya dan melarikan diri dengan mobil curian. Akan tetapi Terminator masih terus mengejar mereka, bahkan melompat ke atas mobil dan memecahkan kaca untuk meraih Sarah. Melihat itu, Kyle membanting setir hingga Terminator terlempar ke jalan, tepat di depan mobil patroli. Polisi yang melihat kejadian itu pun segera menghubungi ambulans karena mengira pria tersebut terluka parah. Namun Terminator justru bangkit, merampas mobil patroli dan kembali mengejar Sarah. Di tengah pengejaran itu, Terminator memberikan informasi palsu agar mobil Sarah ikut diburu. Ia mampu meniru suara manusia dengan sempurna sehingga para petugas mengira Kyle serta Sarah adalah pelaku kejahatan. 1L19, westbound and Olympic approaching over. Beruntung mereka berhasil lolos dan bersembunyi di sebuah tempat parkir. Di sana Kyle menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia berkata bahwa di masa depan akan terjadi perang nuklir yang dipicu oleh Skynet, sistem komputer canggih milik pertahanan militer. Namun Skynet menjadi sadar diri dan menganggap manusia sebagai ancaman. Skynet kemudian meluncurkan rudal nuklir ke seluruh dunia untuk memusnahkan umat manusia. Setelah itu, Skynet menciptakan robot pembunuh yang disebut Terminator untuk memburu sisa-sisa manusia yang masih hidup. Namun ada seorang pria bernama John Connor yang berhasil menyatukan manusia untuk melawan Skynet. Di bawah kepemimpinannya, pasukan manusia berhasil mengalahkan Skynet hingga terpojok. Dalam keadaan terdesak, Skynet mengirim salah satu Terminator ke masa lalu untuk membunuh Sarah Connor, ibu dari John Connor, agar sang pemimpin perlawanan itu tidak pernah lahir. Kyle juga berkata bahwa John lah yang mengirim dirinya ke masa lalu untuk melindungi Sarah. Meskipun sulit dipercaya, Sarah tetap berusaha memahami penjelasan itu. Ia bertanya apakah Kyle yang juga datang dari masa depan bisa menghentikan Terminator tersebut. Kyle menjawab bahwa ia ragu bisa menghentikan Terminator dengan senjata yang ada di masa sekarang. Karena setiap objek yang melewati mesin waktu harus terbungkus jaringan organik. Itulah alasan kenapa Terminator tampak seperti manusia, padahal di balik kulit hidupnya tersembunyi rangka mesin pembunuh. Setelah memberikan penjelasan panjang itu, Kyle segera mengganti mobil mereka yang sudah rusak untuk melanjutkan pelarian. Namun di saat yang bersamaan Terminator tiba dan langsung mengejar mereka sambil melepaskan tembakan bertubi-tubi. Aksi kejar-kejaran sengit pun kembali terjadi. Mereka melaju kencang melewati jalanan kota hingga akhirnya terjebak di jalan buntu. Beruntung Sarah berhasil menghentikan mobil tepat waktu, sementara Terminator menghantam dinding dengan keras. Namun sebelum sempat melarikan diri, polisi datang dan langsung menangkap mereka. Sementara Terminator menghilang dan berhasil kabur dari lokasi. Di kantor polisi, Letnan Trexler memberitahu Sarah tentang kematian sahabatnya Jenner.
Sementara itu, Kyle diinterogasi oleh seorang psikolog kriminal bernama Dr. Peter Silberman. Dalam interogasi, Kyle menjelaskan tentang masa depan dan asal-usul Terminator. Ia juga mengungkap bahwa Skynet kesulitan menemukan Sarah karena sebagian besar catatan manusia telah hancur akibat perang. Itulah alasan Terminator sebelumnya membunuh dua wanita lain yang memiliki nama sama. Setelah mendengar semua penjelasan Kyle tentang manusia robot dari masa depan, Dr. Silberman langsung menyimpulkan kalau Kyle hanyalah berhalusinasi. Ia bahkan mencoba meyakinkan Sarah bahwa Kyle hanyalah orang gila dengan cerita yang tidak masuk akal. Letnan Trexler menambahkan, pria yang mengejar Sarah kemungkinan menggunakan rompi anti peluru sehingga tampak kebal terhadap tembakan. Mendengar penjelasan itu, Sarah mulai percaya bahwa Kyle memang tidak waras. Trexler kemudian menyarankan Sarah untuk beristirahat sejenak. Ia menenangkannya dengan berkata bahwa kantor polisi adalah tempat paling aman karena dijaga oleh 30 lebih petugas kepolisian. Sementara itu di tempat lain, Terminator tengah memperbaiki lengan mekanisnya yang mengalami kerusakan. Dengan peralatan seadanya, ia membongkar sendiri bagian lengannya dan menyetel ulang komponen di dalamnya. Kemudian ia mencabut bola mata manusianya yang sudah rusak, memperlihatkan sorot merah menyala dari mata robotnya. Setelah itu, ia mengenakan kacamata hitam untuk menutupinya. Begitu selesai memperbaiki diri, Terminator langsung menuju kantor polisi. Ia mencoba mengelabui penjaga dengan mengaku sebagai teman Sarah. I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please? Look, it may take a while. Want to wait? There's a bench over there. I'll be back. Namun karena ditolak masuk, ia berkata akan segera kembali. Tak berselang lama, Terminator langsung menabrakkan mobilnya ke gedung kantor polisi dengan kecepatan tinggi. Kekacauan besar pun langsung pecah. Terminator keluar dari mobil dan mulai membantai satu persatu petugas dengan brutal. Para polisi sempat membalas tembakan, tapi peluru mereka sama sekali tidak bisa menghentikan sang manusia besi itu. Semua usaha pak polisi seolah sia-sia di hadapan mesin pembunuh tersebut. Di tengah kekacauan itu, Letnan Trexler juga tewas tertembak. Sementara Kyle yang mendengar kekacauan tersebut langsung bertindak. Ia menyerang penjaga untuk mengambil kunci borgol, kemudian menuju tempat Sarah. Setelah bertemu, ia membawa Sarah kabur dari kantor polisi yang sudah porak-poranda itu. Namun di tengah pelarian, mobil mereka kehabisan bensin. Sehingga dengan begitu, keduanya terpaksa bersembunyi di bawah sebuah jembatan. Dalam keheningan malam itu, Kyle menceritakan lebih banyak tentang John Connor. Ia berkata bahwa John Connor lah yang mengajarkan mereka untuk tidak pernah menyerah. Kyle juga menyampaikan pesan dari John untuk Sarah, sebuah ucapan terima kasih karena ibunya lah yang menjadi alasan ia mampu melawan Skynet. Setelah itu, Kyle meminta Sarah untuk beristirahat karena besok mereka harus melanjutkan perjalanan. Namun sebelum tidur, Sarah meminta Kyle untuk menceritakan bagaimana kehidupan di masa depan. Kyle pun menjelaskan bahwa masa depan sangatlah kelam. Dunia hancur oleh perang nuklir
dan manusia yang tersisa terpaksa bersembunyi di bunker bawah tanah untuk menghindari para Terminator yang terus memburu. Di tempat persembunyian itulah, Kyle memiliki foto Sarah Connor yang diberikan oleh John. Kyle juga mengaku bahwa dirinya lah yang meminta untuk dikirim ke masa lalu hanya agar bisa bertemu dengan Sarah. Baginya, Sarah bukan hanya ibu dari pemimpin besar, tapi juga sosok legendaris yang menjadi sumber harapan bagi seluruh umat manusia. Keesokan harinya, Terminator sedang memeriksa buku catatan milik Sarah yang ia temukan sebelumnya. Di dalamnya terdapat nomor telepon ibunya, sehingga Terminator segera bergerak menuju lokasi tersebut. Di sisi lain, Kyle dan Sarah tiba di sebuah motel sederhana untuk beristirahat. Tempat itu dijaga oleh seekor anjing yang tampak peka terhadap bahaya. Kyle kemudian keluar sebentar untuk membeli makanan serta beberapa bahan kimia yang akan dirakit menjadi alat peledak sederhana. Sementara Sarah mencoba menghubungi ibunya yang terdengar cemas karena mendengar kabar pembunuhan berantai dengan nama yang sama. Sarah pun menenangkan ibunya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan bahkan menyebutkan tempat persembunyiannya. Namun tanpa ia sadari, suara di belakang telepon bukanlah ibunya, melainkan Terminator yang telah membunuh sang ibu dan menirukan suaranya dengan sempurna. I love you too, sweetheart. Sepulangnya ke motel, Kyle dan Sarah mulai merakit alat peledak dari bahan seadanya, memanfaatkan pengalaman Kyle dari perang melawan mesin di masa depan. Saat itulah rasa cinta mulai tumbuh di antara mereka, sehingga keduanya sempat bermesraan. Namun ketika malam tiba, anjing penjaga motel tiba-tiba menggonggong. Kyle yang mendengar itu pun segera sadar bahwa ada yang tidak beres. Mereka langsung keluar tepat ketika Terminator masuk. Di luar, Kyle dan Sarah merampas sebuah mobil dan langsung melarikan diri. Namun Terminator tetap mengejar dengan motor sambil menembaki mereka. Trade places! Di tengah kejar-kejaran itu, Sarah mengambil alih kemudi, sementara Kyle melemparkan alat peledak rakitannya ke arah Terminator. Sayangnya Kyle malah terkena tembakan. Sarah lalu menghimpit Terminator ke trotoar, membuatnya terjatuh dari motor. Bersamaan dengan itu, Sarah kehilangan kendali yang membuat mobil mereka terbalik. Tak lama kemudian, sebuah truk pengangkut minyak melaju kencang dan langsung menabrak Terminator. Sadar bahwa mereka telah menabrak seseorang, sopir truk yang panik pun langsung turun untuk memeriksa. Namun ternyata Terminator itu kembali bangkit meski dalam kondisi rusak parah. Ia langsung melumpuhkan sang sopir, kemudian mengambil alih truk tersebut untuk mengejar Sarah dan Kyle. Let's get out of here. Get out. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Kyle segera menyusun rencana. Ia menyuruh Sarah untuk terus berlari, sementara dirinya menaruh alat peledak di knalpot truk yang dikendalikan Terminator. Sesaat kemudian truk itu meledak dan hancur terbakar habis bersama Terminator di dalamnya. Sarah dan Kyle sempat merasa lega karena telah berhasil menghentikan mesin pembunuh itu. Namun ternyata Terminator masih hidup. Ia kembali bangkit
dengan rangka robot tanpa kulit organiknya. Melihat itu, Sarah berusaha membawa Kyle yang terluka parah hingga mereka masuk ke sebuah pabrik. Di sana Kyle menyalakan berbagai mesin dan peralatan untuk membingungkan Terminator. Meskipun pintu baja telah ditutup rapat, Terminator tetap mampu menghancurkannya dengan mudah. Menyadari dirinya tak bisa lagi berlari, Kyle menyuruh Sarah untuk terus menjauh. Karena keselamatan umat manusia di masa depan bergantung padanya. Sementara Kyle akan menghadapi Terminator dengan sebuah tongkat baja. Di tengah pertarungan itu, Kyle berhasil memasukkan alat peledak terakhir ke dalam tubuh Terminator hingga meledak. Ledakan itu menghantam keduanya dan salah satu serpihan menancap di paha Sarah. Sarah yang kesakitan pun berusaha merangkak ke arah Kyle dan mendapati Kyle ternyata sudah tewas. Sarah pun sedih dan menangis atas kematian Kyle yang telah mengorbankan diri demi keselamatannya. Namun sesaat kemudian Terminator kembali bangkit meski tubuhnya tinggal setengah. Ia merangkak menggunakan kedua tangannya untuk mengejar Sarah. Sarah yang ketakutan juga merangkak melewati sebuah mesin pres hidrolik. Tepat ketika Terminator juga melewati mesin pres itu, Sarah langsung menekan sebuah tombol. Saat itu juga mesin pres hidrolik aktif dan menghantam Terminator dengan tekanan tinggi. Sehingga dengan begitu, sang mesin pembunuh pun akhirnya hancur dan musnah total. Tak lama kemudian, pihak kepolisian tiba di lokasi. Sarah dibawa menggunakan ambulans, sedangkan tubuh Kyle dimasukkan ke dalam kantong mayat. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Sarah tampak mengendarai mobil menuju Meksiko. Perutnya terlihat membesar, menandakan bahwa ia tengah mengandung. Sepanjang perjalanan, Sarah merekam pesan untuk anaknya John Connor yang merupakan buah hati dari Kyle Reese. Yang artinya, Kyle Reese adalah ayah kandung John Connor yang kelak akan menjadi pemimpin perlawanan di masa depan. Sesampainya di pinggiran kota Meksiko, Sarah berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Saat itu, seorang anak kecil diam-diam memotretnya, lalu menawarkan dan menjual foto itu kepadanya. Foto itulah yang kelak akan diberikan John Connor kepada Kyle Reese sebelum dirinya dikirim ke masa lalu untuk menyelamatkan Sarah Connor. Sarah kemudian melanjutkan perjalanannya, menyadari harus mempersiapkan anaknya untuk perang di masa depan yang akan berlanjut di film kedua. Linknya juga sudah tersedia di kolom deskripsi. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film The Terminator guys. Semoga kalian terhibur dengan gaya penyampaian saya yang seadanya ini. Jika kalian punya mesin waktu yang hanya bisa dipakai sekali, apakah kalian akan menggunakannya atau menjualnya? Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.